Contohnya seperti ini bos ya, untuk mengurangi backlight atau lampu latar ya. Kita masuk menu, ini contohnya di TV LED Akari ya. Ini masuk ke menu pengaturan warna ini ya. Kemudian kita masuk ke belakang, ya, yang paling bawah maksud saya ini ya. Nah, biasanya kalau setelan pabrik itu selalu maksimal seperti ini. Ya, maksimal. Nah, caranya kita kurangi saja. Nah, kita kurangi dari 10, level 10 tadi ya. Kalau saya biasa saya nolkan sekalian. Nah, 0 seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gojek Madiun. Ya, berjumpa lagi bos ya. Maaf bila saya jarang sekali posting upload video ya, karena maaf kesibukan saya di dunia nyata yang tidak bisa saya tinggalkan bos ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana agar supaya televisi LED kita berumur panjang dan awet, tidak mudah rusak. Meski barang elektro itu kita tidak bisa memprediksi ya bos ya. Namanya juga barang elektro, bisa cepat rusak atau bisa awet, itu tidak menjamin bos ya. Tetapi ini adalah upaya kita untuk meminimalis ya, kerusakan usaha kita. Oke, untuk tip yang pertama, letakkan televisi LED Anda pada tempat yang tepat ya, dalam arti kokoh, terhindar dari jangkauan anak-anak ya. Bila Anda masih mempunyai anak kecil tuh bisa ditempatkan di tempat yang aman, karena kalau tersentuh anak kita nanti bisa jatuh atau nggak teroret-oret itu gimana gitu ya. Oke. Sekali lagi, tempatkan pada tempat yang tepat dan kokoh ya. Dan bila TV kita dipasang di dinding, pakailah bracket agar TV bisa menempel dengan erat dan tepat pada dinding. Dan untuk mencegah agar kemungkinan yang terburuk bisa terjadi, terjatuh atau gimana gitu ya. Dan kedua, bila ditaruh di atas meja, itu usahakan di tempat meja yang rata bos ya. Rata, karena apa? Bila tempatnya rata, nanti sirkulasi udara yang berada di dalam televisi LED kita saat TV bekerja menghasilkan panas kan, sirkulasi udara bisa mengalir dengan normal dan baik. Jadi panas yang dihasilkan tidak terkumpul di dalam televisi ya. Nanti yang akan berakibat komponen televisi LED kita bisa berumur panjang ya. Kalau terkumpul di dalam TV, lama-kelamaan nanti komponen-komponen TV akan cepat rusak bos ya. Dan yang kedua, bersihkan televisi ya. Bersihkan televisi dari debu-debu atau layarnya. Bila kotor, gunakan pembersih ya. Cari di YouTube banyak sekali cara membersihkan layar monitor LED TV kita ya, tapi harus hati-hati ya. Bersihkan bagian belakang televisi dari debu maupun kotoran. Karena apa? Bila debu dan kotoran nanti menumpuk di televisi itu dan masuk ke sirkulasi udara, akan membuat debu nanti akan menempel pada komponen-komponen televisi LED kita bos ya. Dan jangan menutup televisi dengan kain bos ya. Ada sebagian orang ya yang menutup TV-nya itu dengan kain, dengan harapan debu tidak mudah menempel, tidak mudah kotor. Tapi sebenarnya itu kurang bagus bos ya kalau menurut saya. Karena apa? Akan menghalangi udara yang masuk ke dalam televisi LED kita. Pun begitu di TV tabung juga berlaku seperti itu. Kalau bisa jangan mengasihkan kain di atas televisi ya, supaya panasnya bisa keluar. Nah, ini TV saja ya. Ini saya memakai televisi Akari ini ya. Kalau TV-TV zaman sekarang tuh sirkulasi udara sudah banyak yang tertutup seperti ini bos ya. Baut-bautnya sudah tidak
ada lubang yang begitu besar ya. Lubang-lubangnya cukup minimalis. Kalau TV LED zaman dulu yang generasi pertama itu ya, biasanya tuh sirkulasinya udara tuh terlalu banyak dan agak lebar, bos. Ya, itu mungkin dengan harapan panasnya nanti bisa cepat keluar ya. Tapi sisi negatifnya, bila lubang-lubang seperti ini nanti terlalu besar, nanti kemasukan binatang, cicak misalnya. Itu sering terjadi, bos ya. Saya pernah mengetahui itu ada cicak masuk ke dalam TV ini dan membuat konslet di dalam. Listrik cicaknya mati di dalam dan kesetrum di situ ya. Bisa mengakibatkan televisi LED kita konslet dan terjadi shock. Dan kemudian bila TV Anda analog ya, TV Anda analog, otomatis kabel, maksud saya jack anten seperti ini sudah tidak digunakan lagi kan. Minimalnya kita menggunakan kabel HCA atau AV atau HDMI ya. Ini kan kosong. Bila kosong, lebih baik kita tutup dengan jack anten yang tidak terpakai seperti ini, bos ya. Nanti aman, biar aman. Karena apa? Biar tidak kemasukan hewan, cicak misalnya. Itu shower yang terjadi, bos. Otomatis kita udah nggak fungsi lagi. Kita memakai kabel HDMI atau kabel AV yang ada di dalam sini. Nah, otomatis kita kan menggunakan yang ini kan. Kalau televisi kita LED masih analog ya. Kalau sudah di TV ya masih kita gunakan port anten ini. Oke. Dan yang terpenting lagi menurut penghematan saya, bos ya. Kalau layar televisi settingan pabrik itu backlightnya itu pasti di set maksimal ya. Kalau pabrik biasanya gitu, setnya maksimal. Itu nanti kalau lama kelamaan akan membuat lampu LED yang ada di dalam sini cepat terbakar, bos, cepat aus ya. Jadi backlightnya kalau bisa dikurangi. Kalau saya biasanya saya nolkan sekalian. Tapi biasanya kalau settingan pabrik itu backlight atau lampu latar itu biasanya di set maksimal. Itu yang jarang dimengerti oleh kita, bagusnya bagi kita yang awam ya. Oke. Untuk lebih jelasnya mari kita praktekkan. Contohnya seperti ini, bos ya, untuk mengurangi backlight atau lampu latar ya. Kita masuk menu, ini contohnya di TV LED Akari ya. Ini masuk ke menu pengaturan warna ini ya. Kemudian kita masuk ke belakang, ya, yang paling bawah maksud saya ini ya. Ya, biasanya kalau setelan pabrik itu selalu maksimal seperti ini. Ya, maksimal. Nah, caranya kita kurangi saja. Nah, kita kurangi dari 10, level 10 tadi ya. Kalau saya biasanya saya nolkan sekalian. Nah, 0 seperti ini. Di samping menjaga backlight atau lampu latar bagian belakang cepat awet, kan gambarnya juga enggak terlalu silau. Di samping itu juga hemat listrik. Ya, sekali lagi itu ya. Masuk ke menu. Nah, lampu latar ini dinolkan aja sekalian atau separuhnya lah, jangan di setel maksimal. Oke, gitu. Sip. Kemudian yang tak kalah penting, matikan televisi bila tidak digunakan. Dalam arti cabut dari listrik PLN. Itu lebih aman lagi, bos. Karena apa? Kalau masih posisi standby, itu artinya listrik kan masih menyala, mengalir ke dalam televisi kan. Itu nanti kalau lama-kelamaan juga akan membuat komponen-komponen televisi kita tuh cepat rusak, bos ya. Karena listrik mengalir terus. Itu satu. Dan kedua, bila terjadi mati lampu, kalau posisi standby dan nanti pada saat listrik PLN menyala, itu listriknya kan belum stabil, bos. Nah, itu sering terjadi TV LED itu bisa konslet karena listrik yang belum stabil itu tadi, bos.
ya. Oke, sekian yang tak seberapa dari saya, semoga bermanfaat. Salam sukses buat Anda semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.